Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan pajak. Kali ini kita ketemu di Forecast KPP PMA 4. Forecast. Ya. Okay. Kali ini ditemani saya Asti dan kalau nama bekennya tuh Mas Bejo ya. Siap. Mas Bejo, apa kabar Mas Bejo? Siap Jeng Asti. Salam sehat untuk kawan pajak luar biasa. Oke, kali ini kita podcastnya akan membahas tentang yang lagi happening gitu ya. Yang sering dibicarakan orang. Gitu ya. Tentang Kortex, yaitu pembetulan SPT masa PPN di era Kortex. Gitu. Siap. Berarti ada yang berubah gitu ya, Mas Bejo ya? Seharusnya demikian. Begitu ya. Oke, kita akan langsung ya kawan pajak. Terkait dengan pembetulan SPT masa PPN. Ya. Tentunya yang baru terbit juga ya, ada Per 11. Salah satu peraturan pelaksanaan PMK 81 yang membahas tentang Kortex. Di Per 11 itu diatur mengenai bentuk SPT masa PPN. Yes. Dan juga tata cara pengisiannya gitu ya. Di situ bentuknya berubah, tentu tata cara pengisiannya ada yang berubah gitu ya. Salah satu yang mungkin terimbas ketika kita pembetulan SPT masa PPN adalah ada beberapa yang otomatis terisi. Gitu. Oke, prefill. Prefill. Mungkin bisa dijelasin, Mas Bejo. Baik, apanya nih? Prefillnya dulu. Prefillnya apa sih yang langsung muncul gitu baik. Di era Kortex ini di sebetulnya PPN. Baik, Jeng Asti. Sebetulnya bukan barang baru sih. Kalau kawan pajak di eranya e-faktur, kita sebetulnya sudah mengenal prefill atau istilahnya prepop. Pre-populated. Ya, pre-populated. Otomatis yang di pre-populated kan adalah pajak masukan pasti. Pajak masukan, artinya dibuat oleh penjual, di pembelinya langsung masuk, langsung bisa digunakan. Nah, bagaimana dengan yang di luar dibuat berdua ini? Berarti ada yang merupakan dokumen yang dipersamakan faktur pajak. Contohnya kayak yang dibuat di C-nya Bea Cukai. Berarti ada impor di sana kalau hubungannya sama pajak masukan. Itu apakah nanti terprofil? Kalau di e-faktur masuk berarti itu ya masuk. Bagaimana dengan PEB, pemberitahuan ekspor barang, BC30, BC33? Apakah itu otomatis masuk? Otomatis masuk, insya Allah. Insya Allah, karena ada beberapa kemarin yang masih terkendala. Berarti kalau terkendala silakan kawan pajak nanti menghubungi kami untuk coba kita mitigasi, kita teruskan ke kantor pusat. Gitu. Ya. Jadi ada data yang pre-populated dan terprefill gitu. Pre-prefill, yes. Oke. Kalau tadi kan kita bicara PKPM gitu ya. Pajak keluaran, pajak masukan. Pajak keluaran, pajak masukan. Yes. Ada PPN store di muka juga ya. Oke. Nah, kalau dulu kan kita kawan pajak ketika input di induk gitu. Kalau sekarang seperti apa? Nah, itu lagi. Berarti yang berubah mungkin salah satunya itu, Adanya PPN di store di muka dalam masa yang pajak yang sama. Ini kata kuncinya adalah setorannya, billingnya harus dibuat di Kortex. Kalau dibuat di luar Kortex, karena memungkinkan kan? Kalau PDRI-nya Bea dan Cukai itu berarti menggunakan billing DJBC. Itu tidak akan terprofil di situ. Otomatis nanti karena itu pajak masukan, inputnya harus pakai jalur lain. Jalur lainnya adalah menggunakan dokumen lain yang dipersamakan faktur pajak. Oke. Akhirnya singkatnya seperti itu. Siap. Jadi kalau namanya data kan otomasi. Jika tidak ada maka pakai istilahnya key in, berarti di-input, di-inject. Dari luar di-inject. Gitu. Tadi kita PKPM. PPN store di muka. Kita ngomongin induk nih ya. Biar kebayang ya, di induk itu kemudian ada PPN kurang bayar atau lebih bayar gitu. Itu secara matematis lah ya. Sama dengan yang sebelumnya. Nah, tapi ada juga nih perubahannya yang mungkin nanti akan memunculkan ada namanya konsep delta gitu ya. Konsep delta SPT. Karena ada kolom yang tidak bisa diisi manual. Jadi otomatis terisi, yaitu kolom 3F. Kawan pajak. Kolom 3F ini PPN kurang bayar, lebih bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya. Nah, ini kan kalau sebelumnya mungkin kita masih bisa menyesuaikan ya. Mas Bejo, kawan pajak juga mungkin yang sering pembetulan nih, pembetulan SPT itu bisa disesuaikan. Nah, kalau sekarang seperti apa nih? Karena ini katanya otomatis terisi gitu. Nah, salah satu yang otomatis terisi by Kortex adalah
Kita bicara bahwa SPT itu normal dulu, ngomongnya kan normal dulu. PK dikurangi PM, hasilnya apa? Kurang bayar, nihil, lebih bayar. Oh, ternyata ada yang salah, ternyata ada yang kurang, kan begitu. Kalau ternyata ada yang salah, ada kurang, konsekuensinya adalah pembetulan SPT masa PPN. Nah, pembetulannya nanti menghasilkan apa? Kan begitu. Menghasilkan, kalau contohnya tadi kurang bayar. Kalau kurang bayarnya lebih gede, berarti gampang, tinggal store lagi. Sama ya, bagaimana kalau lebih bayar nih? Nah, ini kawan pajak ada yang sering bertanya, lebih bayar Pak, saya kompensasi. Cuma saya rubah aja deh, kompensasi menjadi restitusi. Waduh, ternyata Kortek tidak mengakomodir itu. Kalau yang sudah jalan kompensasi, dia tetap jalan. Kalau yang restitusi berarti kalau tidak ada perubahan kan hasilnya nol, nihil. Wah, berarti nggak bisa Pak, nggak bisa. Itulah konsep delta. Konsep delta itu seakan-akan ini terbentuk dua SPT. Jadi SPT normalnya itu tetap jalan, kemudian SPT pembetulannya tetap ada. Nah, apakah itu berlaku semua untuk SPT delta, konsep delta seperti ini? Seakan-akan terbit dua SPT, ternyata tidak. Ada yang bisa, kalau namanya sebetulnya konsep pengganti itu kan menggantikan yang normal atau menggantikan yang sebelumnya. Nah, itu masih bisa. Jadi di Indo SPT itu ada namanya ganti SPT sebelumnya. Nah, tapi menu itu tidak sembarangan muncul. Wah, tidak sembarangan muncul. Kapan itu munculnya? Nah, munculnya ketika nanti SPT normalnya adalah LB, dan minta restitusi pemeriksaan. Hanya muncul ketika normalnya LB dan minta restitusi pemeriksaan. LB pendahuluan tidak muncul. Ya, itu baru muncul klik ganti SPT sebelumnya. Saya misalnya pengen, oh ternyata ada yang belum saya masukkan PM-nya, berarti kan LB-nya lebih gede, minta restitusi lagi. Nah, pakai itu. Sepanjang tadi ya, SPT normalnya LB dan di restitusi pemeriksaan. Dan itu udah dijagain oleh sistem, jangan khawatir. Jadi jangan tanya, wah ini kok diklik-klik nggak bisa ya, memang nggak bisa. Memang tidak berhak menggunakan begitulah, kurang lebih seperti itu. Itu tadi konsep delta, intinya delta itu berarti tidak menggantikan SPT sebelumnya. Seakan-akan timbul dua SPT yang hidup. Nah, gitulah. Kalau misalnya LB-nya lebih kecil, kalau tidak bisa centang, otomatis kurang bayar, setor, mohon maaf. Kalau misalnya nih, Mas Bejo, misalnya SPT LB-nya normal, dia restitusi pemeriksaan. Tapi dia udahlah nggak apa-apa deh, saya kurang bayar aja misalnya ya. Dia nggak ganti gitu. Nah, yang awal yang normal itu apakah dia sudah langsung proses selanjutnya, maksudnya sudah akan diperiksa atau berhenti karena yang terakhir itu jadi kurang bayar? Nah, itu salah satu konsekuensi dari konsep delta adalah terbentuk dua SPT seperti tadi. Artinya, saya tetap minta pemeriksaan. Saya kadang-kadang gitu. Saya tetap minta pemeriksaan. Ini kekurangannya saya bayar. Artinya ini hidup. SPT yang minta pemeriksaan hidup, dan nanti kami akan proses sesuai jatuh temponya, seperti itu. Baik, kurang lebih begitu ya. Kita akan ngomongin sederhana ya sebenarnya. Tapi jadi jangan kaget nanti tidak bisa klik-klik. Ingat ada tadi ya, yang spesial yang boleh ganti tadi hanya SPTL normalnya, SPTLB yang diminta restitusi pemeriksaan. Selebihnya kayak terbentuk dua SPT kawan pajak. Jadi mohon maaf. Ya, secara matematis otomatis akan misalnya kalau kompensasi ya terus bablas kompensasi. Baik, kurang lebih itu ya kawan pajak, semoga lumayan mencerahkan penjelasan dari kami. Jangan lupa cek juga akun YouTube kami, kemudian Twitter dan juga Instagram KPP PMA. Tolong ditengok-tengok ya kawan pajak ya. Jangan lupa like juga, dapat berikan komentar juga ya. Oke, terima kasih kawan pajak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.